Bagian pembacaan firman Tuhan di minggu pagi hari ini dari kitab Roma 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sinode GKI di Tanah Papua memberikan tema untuk kita renungkan dari pembacaan ini adalah Allah tidak menolak umatnya. Allah tidak menolak umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Onomi, Reimai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seseorang yang terus melakukan kesalahan secara berulang-ulang setidaknya menandakan bahwa orang tersebut tidak belajar daripada kesalahan yang pernah dia buat. Sehingga dapat dipastikan bahwa orang tersebut sering mengabaikan nasihat-nasihat yang baik yang diberikan. Nah, ketika Bapak Ibu saudara-saudari menghadapi orang yang demikian, kira-kira bagaimana respon Bapak Ibu saudara-saudari? Nah, menghadapi orang yang terus-menerus melakukan kesalahan berulang-ulang dan dia tidak pernah belajar daripada kesalahan itu dan mengabaikan nasihat-nasihat yang diberikan. Nah, mungkin kita kecewa, kita jengkel, bahkan juga menjauhi orang tersebut. Mungkin kita juga tidak peduli lagi karena rasa kecewa dan sakit hati yang kita alami. Nah, bangsa Israel, mereka juga sering melakukan sesuatu yang membuat Allah kemudian merasa kecewa. Membuat Allah marah, bahkan Allah menghukum mereka atas apa yang dilakukan itu. Bahkan ketika pemberitaan Injil Yesus Kristus itu dilakukan, Israel dalam hal ini orang Yahudi bahkan menolak untuk percaya. Mereka juga menolak Yesus, bahkan para pemimpin agama Yahudi menjebak Yesus dan membuat dia akhirnya dihukum mati. Bahkan kebangkitannya dan kenaikannya tidak juga membuat mereka semua menjadi percaya. Nah, dalam peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel di mana mereka tidak percaya kepada Allah, kepada pemberitaan akan Injil Yesus Kristus, dalam hal ini orang Yahudi, tentunya itu membuat Allah kecewa terhadap mereka. Israel adalah umat pilihan yang ditugaskan untuk dapat menjadi saksi, bahkan menjadi berkat bagi bangsa lain. Tetapi mereka justru melakukan hal-hal dan bahkan mereka menyeleweng daripada keterpilihan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah dengan demikian atau dengan begitu lantas Allah menolak umatnya? Apakah Allah lantas menolak mereka? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Roma pasal 11 ini dia ada dalam satu keterkaitan dari pasal 9, pasal 10 dan juga pasal 11 ini. Dalam hal pesan yang hendak disampaikan Paulus mengenai bangsa Israel yang merupakan umat Allah, tetapi mereka justru menolak Allah. Namun sekalipun demikian Allah tetap menunjukkan kasih setianya dengan selalu memberikan kesempatan bagi umatnya untuk bertobat. Nah, dapat dituliskan dalam pembahasan ini atau dalam bagian dari keterkaitan antara ayat 9 sampai ayat yang ayat ke-11. Pasal yang ke-9 itu dia berbicara mengenai Israel adalah umat pilihan Allah. Lalu dalam pasal yang ke-10 berbicara mengenai bagaimana umat Israel yang telah dipilih Allah sebagai umat pilihan Allah itu justru menolak percaya kepada Allah. Dan pasal yang ke-11 menuliskan atau berbicara bahwa Allah akhirnya menyelamatkan umat Israel, atau dalam hal ini adalah sisa Israel. Nah, Paulus memulai pasal 11 ini dengan sebuah pertanyaan yang jelas sekali. Dalam ayat yang pertama dikatakan, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang tentu akan ditanyakan oleh setiap orang Yahudi. Adakah semua ini berarti bahwa Allah menolak umatnya? Dan yang kemungkinan besar merupakan pertanyaan juga dari semua pembaca surat Paulus ini. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya karena mereka menolak Allah padahal mereka adalah bangsa pilihan Allah? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat menyusahkan hati Paulus.
Bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus adalah anggota umat atau bagian daripada orang Yahudi ini. Oleh karena itu Paulus selalu menyinggung pertanyaan itu kembali untuk mengingatkan orang Yahudi atau Israel tentang kasih karunia Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada mereka. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani susunan pertanyaan ini menggunakan awalan me, adakah? Dan ini menyiratkan bahwa jawabannya itu jelas sekali. Kalau pertanyaan ini menggunakan awalan ini menyiratkan bahwa jawabannya jelas adalah tidak. Nah, bahkan kata umatnya yang dipakai dalam formulasi pertanyaan Paulus dalam ayat 1a ini sudah terkandung kemustahilan pertanyaan tersebut. Mana mungkin Allah menolak bangsa yang merupakan umatnya yang terpilih? Itu tidak mungkin terjadi. Nah, akan tetapi Paulus menyinggung pertanyaan ini, pikiran tentang penolakan tersebut yang muncul di kalangan orang-orang Yahudi, supaya dia bisa berbicara tentang kasih karunia Allah bagi bangsa Israel atau dalam hal ini Yahudi sebagai umat terpilih, dan mengingatkan mereka akan komitmen mereka sebagai bangsa atau umat yang terpilih. Nah, hal ini disampaikan Paulus, dia menegaskan bahwa Allah tidak pernah menolak umatnya yang taat dan tidak membantah kepadanya. Tetapi sayangnya justru orang Israel lah sendiri yang menolak Allah. Kita baca itu dalam pasal 10 ayat 21. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di sana dalam bagian yang pertama ini, ayat yang pertama, dipakai di sana adalah kata aposato atau mendepak, yaitu bahwa seseorang yang tadinya dia ada di dalam lingkaran lalu dikeluarkan dengan cara yang tidak baik. Nah, Paulus dia berani menyampaikan bahwa Allah tidak akan pernah menolak atau mendepak umatnya, bukan tanpa dasar yang kuat, karena Paulus sendirilah saksinya, bahkan yang telah menerima kemurahan Allah secara langsung, di mana Kristus sama sekali tidak menolak dia, tetapi menerima Paulus dan memanggilnya sebagai hamba dan rasul Yesus Kristus. Meskipun latar belakang kehidupannya jauh daripada yang diharapkan, atau dia dulu adalah seorang Saulus yang menganiaya para pengikut Kristus. Dan untuk pertanyaan ini, pertanyaan pada ayat 1a, Paulus dia menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Dan ini memberikan arti atau mengisyaratkan bahwa Allah masih memiliki kemurahan bagi umatnya, sehingga tidak mungkin Allah menolak atau mendepak umatnya, karena dia telah memilih mereka menjadi umat pilihan. Jadi umat tidak akan ditolak Allah karena mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, Paulus memberikan bukti, dan buktinya adalah dirinya sendiri. Sebagai bukti bahwa Allah tidak melupakan Israel, karena Paulus adalah bagian daripada Israel, bagian daripada orang Yahudi. Nah, Paulus beri dirinya sebagai satu bukti atau contoh yang nyata, dan dia di sana dikatakan bahwa dia menegaskan bahwa disunat pada hari ke-8, dia menjelaskan identitasnya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia menunjukkan identitasnya, siapa dirinya, bahwa dia adalah bagian daripada, adalah orang Yahudi, adalah bagian daripada Israel, umat yang terpilih itu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tidak menolak umatnya. Buktinya adalah Paulus. Lalu kemudian Paulus memberikan contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk semakin meyakinkan orang Israel, dalam hal ini orang Yahudi. Dia memakai perjanjian lama. Paulus mengutip kisah pelayanan Elia. Nah, karena ketakutan akan sumpah Isabel yang hendak membunuhnya, Elia lalu menyingkir dari Israel. Di Gunung Horeb, Elia kemudian mengeluh dan sampai pada kesimpulan bahwa dia sendiri yang masih tetap benar di hadapan Allah dan tetap setia menyembah Allah. Seluruh umat Israel sudah berbalik menyembah Baal dan telah meninggalkan Allah. Elia mengungkapkan hal tersebut kepada Allah dalam pelariannya di Gunung Horeb. Namun Tuhan Allah membantah Elia dan menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang yang setia kepada Allah. Mereka tidak pernah sujud menyembah Baal. Sehingga kemudian dalam pemikiran orang Yahudi muncullah gagasan atau ide tentang sisa ini atau sisa Israel.
yaitu mereka yang tetap percaya, tetap setia, tetap taat kepada Allah di tengah-tengah komunitas atau kelompok yang tidak percaya, bahkan lingkungan yang tidak percaya, meragukan akan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, nabi-nabi mulai melihat hal ini, bahwa tidak pernah seluruh bangsa itu akan benar di hadapan Allah. Pasti ada saja yang berbuat salah. Tidak pernah semua orang yang ada dalam satu komunitas atau kelompok sebagai satu bangsa itu akan melakukan hal yang benar. Tentu ada yang berbelok, ada yang berbuat salah, ada yang berbeda pendapat dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah bangsa yang melakukan kesalahan dalam situasi kehidupan kemajemukan yang ada itu, tetap ada orang yang setia dan taat kepada Allah, yang imannya tidak pernah berubah, imannya tidak goyah. Dan nabi-nabi telah melihat hal itu. Oleh karena itu dalam Amos 9 ayat 8 sampai 10, di sana digambarkan, Amos menggambarkan Allah menampi kaum Israel seperti orang menampi biji-biji gandum, sehingga hanya yang baik yang tertinggal, yang sisa itu. Dalam Mika 2 ayat 12, 5 ayat 3 juga dikatakan di sana, Mika mengatakan bahwa ada suatu visi di mana Allah mengumpulkan sisa Israel. Nah, gagasan tentang atau ide tentang sisa Israel ini kemudian muncul di kalangan orang Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus lalu mengingatkan bahwa orang-orang yang sisa ini dipilih menurut kasih karunia. Mereka ada bukan karena perbuatan mereka, tapi hanya karena kasih karunia Allah saja. Paulus menuliskan kalimat ini di dalam suratnya supaya para pembaca suratnya mengetahui bahwa umat yang masih ada dan hidup yang percaya kepada Allah itu, mereka ada hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena kuat dan hebat mereka, tetapi hanya karena kasih karunia Allah semata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari hal tersebut, dari bagian pembacaan firman Tuhan ini, hal penting bagi kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Meskipun banyak manusia, para pengikut Tuhan berbuat dosa, tetapi satu hal yang kita ingat dan itu pasti, Allah tidak akan menolak semua manusia. Karena Allah tetap memperhitungkan setiap orang percaya yang tetap setia dan taat kepadanya. Allah tetap menyelamatkan setiap orang yang percaya, taat, dan menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah di dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Jadi pembacaan ini mau mengajak dan mengingatkan kita semua. Mari kita tetap menjadi orang-orang percaya yang tetap percaya, taat, dan setia kepada Allah. Meskipun kita ada di tengah-tengah dunia yang dengan segala perkembangannya membuat orang kemudian jauh dari Tuhan, membuat orang hidupnya tidak menjadi kesaksian di mana nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sebagai seorang pengikut Yesus, di tengah-tengah segala tekanan dan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pengikut Yesus, orang Kristen di tengah-tengah hidup bermasyarakat dan sebagainya, menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Tetap kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari belenggu dosa. Tetaplah menunjukkan bahwa kita semua adalah yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang, yang menjadi kesaksian bagaimana kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat hidup kita masing-masing. Sungguhkah kita sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah kehidupan ini, kita ada dalam posisi tetap setia, taat, dan percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ataukah tidak? Mari kita melihat hidup kita masing-masing. Kalau kita jujur, betapa sering hidup kita ini diwarnai dengan misalnya kekerasan. Dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita melakukan hal-hal yang misalnya lewat kata-kata ataupun tindakan kita, hal-hal yang menunjukkan kekerasan baik terhadap istri, suami, anak, terhadap bawahan, terhadap orang yang ada di sekitar kita.
Kita masih dikuasai oleh keegoisan kita, kita pikir diri kita sendiri. Amarah, kebencian, iri hati masih menguasai hidup kita, hati kita. Sehingga kadang kesalahpahaman, beda pendapat dalam pelayanan, bahkan dalam hidup keluarga, itu lalu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat hubungan kita satu dengan yang lain menjadi renggang. Kita jauh dari persekutuan dan menjadi batu sandungan bagi persekutuan dan orang lain untuk mengenal Allah lebih dekat. Dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, hobi, aktivitas kita, kesibukan kita menjadi hal yang utama dalam kehidupan. Menjadi hal yang kita prioritaskan dalam hidup ini. Sehingga Allah menjadi yang nomor sekian. Kita biarkan menggosip, duduk rancang orang, iri hati, kemarahan, kebencian, kesombongan, bahkan mengasihani diri. Berpikiran negatif menguasai keseluruhan hidup kita. Dan itu membuat kita tidak lagi menjadikan hidup ini menjadi saksi Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita diingatkan kembali lagi di tengah-tengah dunia yang kita lihat dalam perkembangannya dipengaruhi oleh segala situasi atau perkembangan yang ada dan membuat orang banyak pada pilihan yang mungkin menjauh daripada Tuhan dan sebagainya. Mari kita tetap ada dalam posisi kita, komitmen kita untuk tetap percaya, taat kepada Tuhan dan menjadikan hidup kita berkat di tengah-tengah dunia ini. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, karena pada saat Tuhan datang, setiap orang yang percaya kepadanya, yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan, akan ada bersama-sama dengannya di Firdaus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menolong kita tiap-tiap orang di dalam menjalani hari-hari hidup kita di minggu yang baru ini. Amin.